Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Andi Widi Santoso, NIM 28921502779, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen akan mempresentasikan mata kuliah matematika bisnis dengan dosen Bapak Hendra Permadi. Dalam menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Pi sama dengan 10 min Q, sedangkan penawarannya Pi sama dengan 2 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Kemudian bukan grafiknya. Diketahui fungsi permintaan Pi sama dengan 10 minus Q dan fungsi penawaran Pi sama dengan 2 plus 0,5 Q. Ditanya berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan di pasar, buatlah grafiknya. Jawaban yang pertama, persamaan permintaan Pi sama dengan 10 minus Q, QD-nya 10 min Pi, sama penawarannya Pi sama dengan 2 plus 0,5 Q, 0,5 QS sama dengan P minus 2, QS sama dengan P minus 2 dikali 5 dibagi 10. Kemudian kita mencari QD dan QS-nya, QD-nya 10 minus P sama dengan P minus 25, kita tarik ke sini yang keduanya, ketemunya minus 2, P sama dengan 35, kemudian kita cari P-nya, sama dengan minus 35 dibagi minus 2, sama dengan hasilnya positif 17,5. Maka keseimbangan pasar adalah 17,5, P sama dengan 17,5. Untuk QD-nya sama dengan 10 dikurangi P, 10 dikurangi 17,5, ketemunya sama dengan minus 7,5. Sedangkan QS-nya sama dengan P, minus 2,5, 17,25, dikurangi minus 25 sama dengan minus 7,5. Sehingga jumlah keseimbangan suatu barang sama dengan minus 7,5, atau dalam kurung Q sama dengan 7,5. Dan ini grafiknya. Ini grafiknya ketemunya di sini. 7,5, 17,5. Untuk yang kedua, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjuk ya, oleh persamaan P1 sama dengan 12 minus 2Q dan P sama dengan 3/1 plus Q jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 2,5% maka ditentukan A. Keseimbangan pasar proporsional dan sudah pajak. B. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. C. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. D. Total pajak yang diterima pemerintah. E. Gambarkan kurvanya. Dan ini jawabannya, mohon izin. A. Keseimbangan pasar sama dengan P. D sama dengan PS. 12,2Q, ya 12,2Q sama dengan 3 plus Q. Minus 2Q kurangi Q sama dengan 3 min 12. Ya, kemudian kita turunkan yang 3 ke depan, min 3Q sama dengan min 9. 12 dikurangi 3, hasilnya negatif. Q sama dengan minus 9 dibagi minus 3. Ketemunya Q sama dengan 3. Negatif dibagi negatif, ketemunya positif. Sedangkan Pi, kita nyari Pi-nya 12 minus 2Q. 12 minus 2 dalam kurung 3 sama dengan 12 kurangi 6. Ya, min 6. Sama dengan 6 positif. Jadi sebelum pajak diketahui P sama dengan 6 dan Q-nya sama dengan 3. Kemudian penawaran sudah pajak dengan T sama dengan 25%. Kemudian kita sederhanakan menjadi 0,25%. P sama dengan 3 plus Q sama dengan 0,25%. F-nya 3 plus 1,25Q. Keseimbangan pasar
sama dengan PD sama dengan PS. Jadi 12 kurangi 2 Q sama dengan 3 plus 1,25 Q, ya, karena 1,25 diambil dari F, 3 plus 1,25 Q, kemudian didapat min 2 Q kurangi 1,25 Q, sama dengan 3 dikurangi 12. Nah, 12-nya kita tarik, yang dari depan kita tarik mundur belakang. Minus 3,25 Q sama dengan minus 9. Q sama dengan min 0,9 dibagi min 0,325. Ketemunya Q sama dengan 2,7. P sama dengan 12 kurang 2 Q sama dengan 12 dikurangi 2. Dalam kurung Q-nya 2,7 kita masukkan. 2,7 sama dengan 12 dikurangi 5,4. Dari mana 5,4? Ya, kita dari hasilkan ini 2,7 dikurangi 2. P sama dengan 6,6. Jadi sesudah pajak PE sama dengan 6,6, sedangkan QE 2,7. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang sama dengan T kali PE, T kali PE sama dengan 0,25 kali 6,6. Ya, jadi ketemunya 1,66, 0,25 dari 25% dikali P-nya 6,6 sama dengan 1,25%. Biasanya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah TK sama dengan PQ kurangi PU sama dengan 6,6 kurangi 6. Ketemunya 0,6. Jadi pajak yang ditanggung produsen adalah TP sama dengan T minus TK sama dengan 1,65 minus 0,6 sama dengan 1,65. Sedangkan total pajak yang diterima pemerintah T sama dengan QE kali T sama dengan 6,6 kali 1,65. Ya, 1,65 sama dengan 10,89. 6,6 dapat dihasilkan dari P ini, dengan 1,65 dari pajak yang diterima oleh pemerintah. Ini gambar grafiknya seperti ini, 6,6 angkanya ini 2,7 QS dan QE, QS dan QS. Soal nomor 3, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 kurangi 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar subsidi sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati konsumen SK, D. Bagian subsidi yang dinikmati produsen SP, E. Jumlah subsidi yang dibayar pemerintah. Diketahui PD sama dengan 80 kurangi 4Q, PS sama dengan 20 plus 2Q, S-nya 5 unit. Ini subsidi dari pemerintah 5 unit. Jawabannya A sama dengan A, PD sama dengan PS, 80 kurangi 4Q sama dengan 20 plus 2Q. Kita taruh minus 4Q dikurangi 2Q sama dengan 20 kurangi 80. Kita perkecil lagi, minus ditambah positif ketemunya minus 6Q, minus 80 dikurangi 20 ketemunya minus 60. Kemudian kita mencari Q, 60 minus 60 dibagi minus 6, ketemunya 10, positif bentuknya. Jadi Q sudah ketemu 10. Hasil dari pembagian minus 60 dibagi minus 6. Sedangkan untuk P sama dengan 80 minus 4Q sama dengan 80 minus 4 dalam kurung 10 dikalikan, 80 dikurangi 40 sama dengan plus 40. Jadi keseimbangan sebelum subsidi PE 40, QE-nya 10. Nah, ini PE-nya 40, QE-nya 10. Yang soal B, PD sama dengan PS, 80 kurang 40Q, kurang 4Q sama dengan 20 minus 5 dalam kurung plus 2Q sama dengan 80 minus 4Q sama dengan 15 plus 2Q. Nah, kita turunkan menjadi minus 4Q kurangi 2Q. 2Q yang ada di
Sisi belakang kita pindah, kita geser sama dengan 15 minus 80. Ya. Minus 4 ditambah positif 2 ketemunya minus 6 sama dengan minus 80 dikurangi 15 ketemunya minus 65. Q, nah, 65 minus 65 dibagi minus 6 ketemunya Q sama dengan 10,83. P sama dengan 15 plus 2Q, 15 plus 2 dalam kurung kita ketemu Q-nya 10,83 kita letakkan dalam kurung sama dengan 15 plus 21,66. 2 kita tambahkan dengan 10,83. Jadi P-nya 36,66. Jadi keseimbangan sudah subsidi PU sama dengan 36,66. Q-nya 10,83. 10,83. Untuk C, SK sama dengan PE minus PE sama dengan 40 kurangi minus 36,66 ketemunya 3,34. Sedangkan SP-nya S kurangi SK sama dengan 5 kurangi 3,34. Dari mana SK-nya ketemu ini? 3,34 saja dari PE kurangi PE minus E sama dengan 1,66. Sedangkan kita mencari S, UE kurangi S 10,83. Kita kembali lagi 10,83 dari Q ini. Ya, dari Q ini 10,83. Nah, ini kita kurangi 5. S-nya 5, subsidi dari pemerintah. Kemudian ketemunya 5,83 untuk S-nya. Soal yang nomor 4, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 YD, I sama dengan 150 plus 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. Pertanyaannya tentukanlah A, hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan agregat dalam perekonomian ini. B, berapa besar belanja konsumen. C, berapa besar nilai investasi. D, gambarkan tingkat keseimbangan dalam atau diagram. Diketahui C sama dengan 300 plus 0,60 YD, S sama dengan 150 plus 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. Berikut ini adalah jawabannya. Yang pertama A, secara keseimbangan pendapatan keseluruhan adalah Y sama dengan C plus 1 plus G. Y dalam kurung 300 plus 0,60 YD plus dalam kurung 150 plus 0,15 Y plus 400. Y-nya dalam kurung 300 plus 0,6, ya ini rumusnya kita berubah. Jadi Y kurang YJ dalam kurung plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 plus 0,60 dalam kurung Y minus 300. 300 dapat dari mana? 300 didapat dari persamaan C ini. Kemudian 150 dalam kurung plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 plus 0,60 Y itu 180. Sama dengan 150 plus 0,15 Y plus 400. Jadi sama dengan Y 120 plus 0,60 Y kurang 180. Plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y ketemunya 670. Dari mana 670? Plus 6 plus 0,8 Y sama dengan 0,8 Y sama dengan 670. 0,2 Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 dibagi 0,3 sama dengan 3,350. Jadi Y ketemunya 3.350. 3.350. Ya. Variabel 180 ya didapat dari 60 kali 0,60 kali 180 kemudian 670. B, belanja konsumsi keseluruhan. C sama dengan 300 plus 0,60 YD atau C sama dengan 300 plus 0,60 Y dalam kurung Y kurangi T. C sama dengan 300 plus 0,60 dalam kurung 3.350 kurangi 300. C sama dengan 2.130. C, belanja investasi. I sama dengan 150 plus 0,15 Y sama dengan 150 plus 0,15 dalam kurung 3.350 sama dengan 150 plus 502,5 sama dengan 652,5.
500,2 ini ya didapat dari 3.350 kali 0,15. Jadi I sama dengan 652,5. Untuk gambar persamaan AE sama dengan 670 plus 0,58Y, ya, 670. Ini Y sama dengan AE. Terus untuk 0,8-nya, ini, gitu ya. Untuk 3.350 di garis putus-putus sama. Itu soal yang nomor 5, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat kuadrat minus 24 Q plus 200. Jadi soalnya A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum, B, hitung biaya total minimum, C, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata, D, besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Jawabannya A, yang pertama Q sama dengan minus B dibagi 2 titik A sama dengan 24, ya, kita ambil 24 dari sini, kita turunkan 24 Q dibagi 2 sama dengan 12 unit. Dengan B, C sama dengan dalam kurung minus dalam kurung B pangkat 2 kurang 4 AC dibagi 4A. Rumusnya 4A ini kita ambil dari besaran produksi yang dinaikkan sama dengan minus 24 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 200 dibagi 4 kali 1 sama dengan minus dalam kurung 576, ya, 24 pangkat 2 dikurangi 800 4 kali 1 kali 200 dibagi 4, ketemunya 224 dibagi 4 sama dengan 56. Jadi biaya total C minimum berapa pada saat Q sama dengan 12 unit dengan nilai 56. Jadi pada saat 12 unit, Q-nya ketemu, nilainya 56. C, biaya tetap dalam kurung FC, C sama dengan Q minus 24Q plus 200, FC sama dengan 200. Biaya variabelnya, FC dengan Q sama dengan 12, VC sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 24Q sama dengan 12, ini kita turunkan, sama dengan 24 dalam kurung 12, ya, 1Q sama dengan 188, 288 minus, ya, sama dengan minus 144, ya, 144. Jadi ada pengurangan, ya, sudah 244, 144, 12 minus 24 dalam kurung 12, ketemunya 144 minus 288 sama dengan minus 144. Minus dikurangi positif, ketemunya minus 144. Soal yang D, jawaban D, jika Q sama dengan 16, C sama dengan Q pangkat 2, dikurangi 24Q plus 200, C sama dengan, kita turunkan 16 ke Q menjadi 16 pangkat 2, sama dengan 24, Q-nya kita turunkan dalam kurung 16, plus 200, C sama dengan 256 dikurangi 384, ya sudah kita pangkatkan 16 pangkat 2, 24 kali 16, temunya 384 plus 200. C sama dengan hasilnya 72. MC, AC dibagi AQ sama dengan 72, 72 C-nya kita turunkan kurangi 56, ya, sama dengan 16 kurangi 12. Temunya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi untuk menaikkan produksi dari 12 unit menjadi 16 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Jadi 4 ini hasil dari 16 bagi 4. Dari AQ, total selanjutnya soal nomor 6 atau nomor terakhir, total penerimaan yang diperoleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5Q kuadrat dikurangi 45Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 8Q pangkat 2 plus 57Q plus 2. Kemudian itulah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Jawaban Q untuk sama dengan R sama dengan C, 0,5Q pangkat 2 ditambah 45Q dikurangi
Ya, dalam kurung Q pangkat 3 kurangi 8 Q pangkat 2 plus 57 Q plus 2 dalam kurung sama dengan Q pangkat 3 plus 8,5 Q pangkat 2 dikurangi 12 Q minus 2. Jika Q sama dengan 20 sama dengan Q pangkat 3 plus 8,5 Q pangkat 2 minus 12 Q plus kurangi 2 sama dengan minus 20 plus pangkat 3 ya 20 pangkat 3 plus 8,5 dalam kurung 20 pangkat 2 kurangi 12 dalam kurung 20 minus 2 sama dengan ketemunya min 800 plus 3.400 dikurangi 240 kurangi 2. Jadi total keuntungannya dari hasil ini 200 ditambah 3.400 minus 800 plus 3.400 dikurangin, kemudian dikurangi minus 240 dan minus 2 ketemunya 2.358. Ini keuntungannya. Dengan kalau dengan keuntungan Tuhan kita mencari banyak 20 dan 30 yield. Nah, jika Q sama dengan 30, kita sama dengan minus Q pangkat 3 plus 8,5 Q pangkat 2 dikurangi 12 Q minus 2 sama dengan minus 30 pangkat 3 plus 8,5 dalam kurung 30 pangkat 2 sama kurangi minus 12 dalam kurung 30 minus 2 sama dengan minus 2.700 ditambah 7.650 minus dikurangi plus kurangi 360 dikurangi 2 ketemunya minus 19.722 ya, saya ulangi minusnya 19.712 kerugian. Sekian jawaban dari saya mengenai tugas-tugas UTS Matematika Bisnis yang saya sampaikan dalam presentasi. Apabila masih ada kesalahan, mohon izin untuk diberikan bimbingan lebih lanjut kepada kami guna memahami materi-materi yang lebih dalam mata-mata perkuliahan semester ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.